Secara year to date, kinerja IHSG masih minus 6,27%. Beberapa penyebab turunnya kinerja IHSG antara lain dana asing keluar dari pasar saham Indonesia, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan arah ekonomi domestik dan US yang bergerak tidak pasti. Hal ini membuat investor lebih waspada. Nah, lalu sentimen apa selanjutnya yang bisa mendorong kinerja IHSG? Dan dalam kondisi saat ini, apa yang kira-kira perlu menjadi perhatian investor? Pak Rudi, apa yang menjadi penyebab rupiah dan juga IHSG turun sepanjang tahun 2025 ini, Pak? Jadi sebetulnya dari sekitar Oktober atau November tahun lalu sampai dengan Februari awal Maret di 2025 ini terjadi net sell asing yang nilainya cukup signifikan, terutama di saham. Nah, net sell asing ini disebabkan oleh investor asing atau beberapa perusahaan riset asing yang menurunkan rating saham Indonesia yang tadinya mungkin dari neutral ke underweight gitu. Jadi bobotnya dikurangi seperti itu. Nah, kenapa mereka mengurangi bobotnya? Kalau dari yang saya baca, salah satu pertimbangannya adalah adanya realokasi anggaran APBN yang tadinya untuk infrastruktur, pengeluaran yang lain, itu dialihkan untuk makan bergizi gratis sama ke Danantara. Nah, kalau untuk makan bergizi gratisnya itu masih oke. Kenapa? Karena mungkin tadinya yang untuk belanja seremonial, tiket pesawat, dan lain-lain, itu pindah jadi belanja sembako. Itu masih menguntungkan bagi masyarakat lah. Cuma dia mungkin berubah bentuk. Ya, mungkin perhotelan agak sedikit lesu, tapi kalau yang sembako kan mungkin lebih bagus. Nah, tapi ketika dia alihkan kemudian dimasukkan ke Danantara, nah sebagai lembaga yang begitu banyak disorot kan tentu mereka harus hati-hati. Nah, dengan kondisi seperti itu ada kemungkinan dananya tidak langsung dibelanjakan, tapi akan tertahan dulu. Nah, nilai yang tertahan juga tidak sedikit karena ditargetkan 20 billion US dollar atau sekitar 320 triliun dengan kurs 16.000. Belanja pemerintah yang berkurang sebanyak itu sedikit banyak tentu akan mempengaruhi perputaran di perekonomian. Tapi sebenarnya bagi investor asing lebih ke mereka melihat Indonesia sebagai negara berkembang. Nah, negara berkembang itu kalau mau jadi negara maju, contoh yang paling sukses itu China. China bisa sukses itu kenapa? Karena mereka membangun infrastruktur habis-habisan. Ketika infrastrukturnya jadi, kemudian bagus sekali seperti itu, nah akhirnya negara itu terjadi perubahan culture. Pola atau culture-nya juga berubah gitu. Jadi dengan adanya MRT, transportasi yang bagus, pelan-pelan mereka punya culture sudah seperti perilaku di negara maju, seperti itu. Nah, Indonesia juga diharapkan seperti itu, tapi dengan adanya anggaran infrastruktur yang dikurangi, itu menjadi suatu nilai negatif bagi investor asing. Nah, itu yang menjadi penyebab kenapa dana asing banyak melakukan penjualan, yang menyebabkan nilai tukar rupiah sama IHSG mengalami penurunan yang signifikan. Kemudian Pak, perang dagang ini terlihat mulai memanas dan inflasi US juga masih lebih tinggi dibandingkan ekspektasi gitu ya Pak. Nah, apa dampaknya terhadap pasar modal Indonesia Pak? Kalau terjadi perang dagang, kemudian dilakukan pembalasan, ya kemarin saya juga lihat ternyata nggak cuma antara Amerika sama negara lain, bahkan seperti Kanada sama China itu juga saling perang dagang, seperti itu. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah kalau misalkan mereka tidak bisa mendapat alternatif, maka ada kemungkinan tarif itu akan diserap sebagian oleh pabriknya dan sebagian oleh si konsumennya. Nah, kalau diserap oleh konsumennya, maka akan terjadi kenaikan harga, dan kenaikan harga itu akan menyebabkan inflasi susah turun. Nah, itu yang menyebabkan kenapa view akan inflasi Amerika itu belum akan turun dalam waktu dekat ini. Tapi di sisi lain juga ada pandangan bahwa kalau terjadinya perang dagang, kemudian PHK yang cukup massal di pemerintahan di Amerika, kemudian sektor teknologi juga mungkin beberapa melakukan efisiensi, itu akan bikin pertumbuhan ekonomi melambat. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka inflasi yang tadinya tinggi karena mungkin tarif,
Tapi karena pelambatan ekonomi, tingkat pengangguran yang relatif banyak, itu juga bisa menyebabkan yang namanya penurunan suku bunga terjadi lebih cepat gitu. Jadi inflasi memang sangat menentukan tingkat suku bunga, tapi pelambatan ekonomi, naiknya tingkat pengangguran itu juga bisa membuat penurunan suku bunga terjadi lebih cepat. Sentimen apa kira-kira yang bisa mendorong kinerja IHSG ke depannya, Pak? Nah, jadi penurunan IHSG itu karena asing yang banyak melakukan net sell, karena mereka downgrade rating Indonesia, alokasinya diturunkan. Di satu sisi dari internal juga investor lokalnya kurang bergairah gitu. Ya, mungkin karena program pemerintah masih dicerna gitu ya. Kemudian ada kesan bahwa pemerintahan yang saat ini kurang friendly dengan para pengusaha. Jadi ketika terjadi penurunan harga saham, tidak banyak yang berani beli, ya, karena mungkin mereka meyakini masih akan turun. Kemudian beberapa kebijakan seperti 3 juta rumah, wacana bahwa bank diminta memberikan pinjaman 5 miliar ke koperasi-koperasi di desa, itu juga turut membuat investor jadi ragu nih. Apakah nanti akan mempengaruhi perbankan Indonesia, laba bersihnya bisa tumbuh dengan baik apa tidak? Karena kalau dipaksakan memberikan pinjaman, ada resiko kredit macet, yang mau tanggung siapa? Nah, tapi untungnya beberapa waktu lalu ada pertemuan Pak Prabowo dengan para pengusaha. Memang belum jelas apa hasil pertemuannya, karena informasi yang disampaikan masih sangat terbatas. Tapi paling tidak memberikan gesture atau memberikan semacam persepsi, oh ya, yang tadinya dikira kurang bersahabat dengan para pengusaha, sudah ada pembicaraan. Ya, itu menurut saya awal yang bagus. Jadi mudah-mudahan investor asingnya mungkin masih belum yakin dengan Indonesia, tidak apa-apa. Investor asing come and go, ya. Kadang-kadang mereka beli, kadang-kadang mereka jual. Toh kita bulan Oktober yang lalu, cuma belum sampai 6 bulan, IHSG kita hampir 8.000, 7.800 gitu. Kemudian karena data inflasinya tidak sesuai harapan, turun sekarang ke level 6 ribuan. Nanti kalau data inflasinya bagus, bisa aja berbalik lagi. Nah, jadi kalau sentimen investor asing memang selalu berubah dari waktu ke waktu. Tapi kalau untuk investor lokal, apabila ada komunikasi yang baik dengan para pengusaha-pengusaha besar, apabila sudah ada kejelasan cara kerja Danantara dan proyek atau fokus pemerintah, mudah-mudahan keyakinan investor bisa kembali seperti itu. Adakah selanjutnya yang perlu investor waspadai, Pak, di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti saat ini, Pak? Jadi saat ini kalau bagi investor asing, kebijakan suku bunga itu masih yang cukup menentukan. Kemudian untuk kebijakan suku bunga tersebut sangat tergantung kepada data inflasi. Nah, inflasi karena Trump itu masih belum ketahuan, karena kan tarifnya itu baru berlakunya, ada yang Maret, ada juga yang Maret ditunda ke April. Nah, jadi belum secepat itu. Inflasi yang kita lihat datanya di bulan Februari Maret ini masih inflasi, karena kan pemerintahan sebelumnya sampai dengan tanggal 20 Januari. Jadi 20 Januari yang datanya keluar di Februari, bahkan inflasi Februari yang keluarnya di Maret, menurut saya itu masih sisa-sisa pemerintahan yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan untuk yang inflasi Maret yang keluar di April dan selanjutnya, baru itu lebih terkait sama kebijakan dari presiden yang sekarang. Nah, secara historis inflasi di zaman Trump dulu itu relatif rendah, walaupun dia sudah kenakan tarif gitu. Jadi belum tentu dengan tarif-tarif segala macam itu inflasinya akan tinggi. Ketika inflasi bisa turun, maka sentimen akan suku bunga bisa berubah dengan cepat. Jadi itu bisa menjadi perhatian investor. Ya, bisa negatif, bisa juga positif. Kalau inflasinya naik terlalu tinggi, akan jadi sentimen negatif. Tapi kalau inflasi ternyata bisa turun lebih cepat, lebih rendah, itu akan jadi surprise untuk yang surprise positif lah bagi pasar modal Indonesia. Nah, kalau untuk perkembangan program pemerintahan, menurut saya kita lihat saja. Pada dasarnya sama seperti sentimen asing, sentimen lokal juga bisa berubah dengan cepat, dari positif jadi negatif, negatif jadi positif. Nah, saat ini memang sentimennya cenderung negatif, tapi ya kalau nanti sudah ada perkembangan yang berarti, bisa saja investor lokalnya lebih confidence lagi.
Hai sahabat Panin AM, terima kasih ya sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Panin AM.